Baik. Masya Allah tertibnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tengok kanan, tengok kiri. Banyak teman, banyak uang. Hati bahagia bersama selamanya di dunia dan akhirat. Amin. Insya Allah. Terima kasih Nanda semua untuk memulai pembelajaran kita. Ustaz Rudi pimpin untuk sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nanda, adakah yang tidak hadir? Semua masuk? Iya. Terima kasih atas kehadiran kalian semua. Untuk mewujudkan rasa cinta kita kepada tanah air, Ustaz Rudi minta Nanda Aisyah untuk memimpin menyanyikan lagu kebangsaan kita, lagu kemerdekaan ya. Silakan Nanda Aisyah. Semua murid kami persilahkan untuk berdiri. Silakan. 11 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap setia membela harkat Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Oke, baik. Terima kasih Nanda Aisyah. Terima kasih semua. Silakan untuk kembali duduk. Nanda semua, hari ini kita alhamdulillah diberikan kesempatan untuk bertemu kembali di kegiatan pembelajaran kita, yaitu coding dan kecerdasan artifisial. Oke Nanda, alhamdulillah dalam Islam kita diajarkan untuk selalu bersyukur dan sungguh-sungguh dalam segala hal yang kita lakukan. Seperti dalam sebuah hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang melakukan pekerjaan dengan ihsan sebaik-baiknya. Hadis riwayat Tabrani. Maka mari kita lakukan setiap amanah dengan sungguh-sungguh. Saat kalian belajar berpikir komputasi nanti di materi kita, Ustaz Rudi mengharapkan kalian bisa fokus dan konsentrasi. Oke? Konsentrasi. Dimulai. Baik. Nah, Nanda Soleha, Ustaz Rudi minta Nanda semua membuka WhatsApp-nya. Meta AI. Ustaz Rudi mau coba gali pemahaman Nanda semua. Apa yang dimaksud dengan berpikir komputasi? Berpikir komputasi boleh diketik pakai voice note. Enggak, ada enggak tulisan? Oke.
klik pesan, kemudian ada gambar mic, terus bicara, ngomong, bilang apa itu berpikir komputasi. Kirim. Dia akan mengeluarkan jawaban secara otomatis. Oke. Sip. Ya. Oke. Good. Udah ketemu? Sip. Nah, Nanda Intan. Ketemu dah? Ya. Nanda Intan boleh bacakan apa itu berpikir komputasi yang ditemukan di Meta AI. Komputasi adalah cara berpikir yang melibatkan kemampuan memecahkan masalah dengan menggunakan konsep dan metode yang biasa digunakan dalam ilmu komputer. Ini mencakup beberapa aspek seperti hiposisi, memecah masalah dasar menjadi bagian-bagian kecil yang diberikan di sekolah. Kedua, pengembangan pola, identifikasi pola atau kesamaan dalam menata atau masalah. Ketiga, abstraksi, konteks pada informasi yang menghasilkan dan mengabaikan detail yang bermanfaat. Kelima, membuat langkah-langkah sistematis untuk menyelesaikan masalah. Oke, baik. Terima kasih. Jawabannya sama atau enggak? Beda. Beda. Beda-beda kan? Iya. Ya. Biasanya aplikasi Meta AI itu dan sejenisnya dia akan mengeluarkan jawaban yang berbeda-beda. Jadi ketika kita menulis sesuatu, sesuaikan dengan ilmu pengetahuan dan carilah referensi tidak hanya di satu saja, tetapi carilah banyak referensi. Oke? Jadi sebenarnya seperti yang dikatakan Intan itu adalah betul. Terima kasih Nanda Intan. Pernahkah bingung mulai dari mana menghadapi masalah? Sering ya. Kadang-kadang kan beda-beda ya menyelesaikan masalah kita. Setiap orang tuh punya cara masing-masing. Betul nggak? Betul kan? Oke. Nah, Ustadz Rudi akan mengajarkan kalian nanti bagaimana cara berpikir komputasi menggunakan teknik 4 tahap berpikir komputasi seperti yang disampaikan oleh Intan tadi. HP boleh ditaruh di meja lagi. Berpikir komputasi adalah berpikir logis dan terstruktur seperti komputer untuk menyelesaikan masalah, membuat keputusan dan menciptakan solusi cerdas. Nah, ini dia 4 tahap berpikir komputasi berdasarkan referensi yang Ustadz simak di video yang Ustadz sudah siapkan. Ustadz Rudi nanti akan kirim video ini, materi yang Ustadz Rudi sudah sampaikan, kepada Nanda semua lewat WhatsApp. Nanti bisa buka link ini, kemudian tonton videonya melalui YouTube masing-masing. Setuju? Setuju. Oke. Kita ada 4 tahap berpikir komputasi. Pertama, dekomposisi. Kita memecahkan masalah jadi kecil. Kemudian pattern recognition, cari pola yang sama. Setelah itu abstraksi, buang detail yang tidak penting, dan algoritma, buat langkah menjadi urut. Ya, nanti untuk video ini dia munculnya seperti ini. Ketika diklik, kemudian dia akan menampilkan video. Langsung connect ke YouTube. Biasanya muncul iklan di awal, tinggal di skip begitu. Oke? Ya, kita next ya. Yuk, sekarang Ustadz Rudi mau menjelaskan secara detailnya. Nah, Ustadz Rudi
akan menyampaikan bagaimana berpikir komputasi itu. Oke, yaitu seperti kita lagi memasak sesuatu. Nah, contohnya begini. Ustadz Rudi menganalogikan, mengistilahkan itu seperti kita sedang masak mie. Nah, masak mie kita pakai pola dekomposisi untuk pecah masalah menjadi kecil. Identik dekomposisi itu dengan alat-alat. Kalau masak mie itu tentu kita punya panci, kompor, garpu, piring untuk menyiapkannya. Bahan-bahannya apa? Oke? Nah, kalau sudah kita punya satu tahap untuk berpikir komputasi dengan dekomposisi, pecah masalah menjadi kecil, kita ingin tahu apa langkah selanjutnya. Caranya, kita harus paham apa itu pattern recognition, yaitu cari pola yang sama. Nah, biasa identik pada kemasan mie ada muncul porsi bahan, ya, betul nggak? Di kemasan mie bahan-bahannya terbuat dari ini, ya kan? Nah, itu dia pakai konsep seperti ini. Sama seperti kita ingin menggambar sesuatu, kita harus tahu dulu polanya. Nah, next pattern recognition, kita akan lanjut ke abstraction atau buang yang tidak penting, detailnya. Contoh saat masak mie, fokus ke hal penting saja. Kalau kita ingin masak mie rebus, tentu kita harus tahu caranya masak mie rebus. Kalau ingin masak mie goreng, kita harus tahu cara masak mie goreng. Harus tahu tekniknya. Kita pakai hal yang penting saja, fokus ke langkah-langkah strategis. Nah, next session, algoritma. Untuk ini kita membuat langkah urut. Kita perlu memasak mie itu dengan langkah-langkah dari awal sampai akhir, mulai direbus sampai disajikan. Kemudian kalau algoritma ini dia identik punya 3 tahap untuk menyusun langkah-langkah itu, yaitu ada input, ada algoritma yaitu proses, dan output. Input ini ada nggak yang tahu input itu apa? Ya, input itu identik sama data yang dibutuhkan. Kemudian prosedur berisi tahapan. Kemudian output berisi hasil dari pemecahan masalah. Nah, Ustadz Rudi mau tanya, ada nggak yang tahu tahap dari input, proses, sampai output dari masak mie? Ada yang mau menjawab? Zara, bagaimana langkah urut memasak mie? Dari siapkan dulu alat-alatnya, kemudian siapkan mie-nya sebagai bahan-bahannya, oke. Terus siapkan piring. Untuk prosesnya itu apa prosesnya? Prosedurnya ambil air, kemudian masak mie-nya, dan tunggu sampai mendidih. Kemudian di outputnya apa? Saat menyajikan. Nah, kayak gini contohnya. Makasih Nanda Zara. Nanda Zara nih dapat bintang yang pokoknya yang aktif-aktif kan ditandai dapatkan bintang dari satu. Duduk tertib. Oke. Satrudi masih melakukan penilaian ya. Nah, ini contohnya. Dari algoritma itu, prosesnya itu di input, kita mulai dulu siapkan bahannya. Kemudian prosedurnya, siapkan mulai dari mie dimasak, campurkan sampai tuang mie ke dalam campuran bumbu-bumbu. Outputnya itu adalah mie rebus siap disajikan. Ya. Nah, sekarang
Ustadz Rudi mau kasih kuis. Silahkan sekarang HP-nya dikeluarkan, buka kamera, boleh di-scan QR code-nya. Oke. Silahkan buka kamera, scan, dan dijawab. Ada 5 soal. Masukkan nama sesuai dengan nama lengkapnya dan masukkan absennya di sana. Baik. Sudah? Coba cek. Ya, selamat menjawab. Pakai kalau sistem ini pakai absen. Oke. Ya. Oke. Good. Ya. Lihat skor. Good, 100. Kasih. Udah jadi semua? Oke. Tampilkan dulu. Sudah jadi, Kak Ustadz Rudi. Terima kasih. Sekarang HP-nya ditaruh lagi di meja masing-masing. Ya. Ini Ustadz Rudi punya tugas buat kalian. Kita akan merancang suatu lomba, karena momennya sekarang 17 Agustus. Kita akan merancang lomba bebas, lomba apapun yang kalian mau minati, lomba lari karung, lagi tarik tambang, bakia, makan kerupuk, panjat pinang, boleh bebas. Nah, sekarang kalian membuat gambarnya di sebelah, kemudian tulis 4 tahap berpikir komputasinya. Apa saja tadi? Pertama, dekomposisi, pattern recognition, abstraction, dan algoritma. Di sini gambarnya. Oke. Nah, Ustadz Rudi harap kegiatannya dilaksanakan dengan sungguh-sungguh ya. Sekarang kita akan melihat gimana contohnya. Sambil kalian menggambar, sambil saya lihatkan contohnya. Ini contohnya ya. Nah, nanti Ustadz Rudi mau kasih aspek yang dinilai. Aspek yang dinilai di kegiatan ini, pertama, pemahaman konsep. Siswa mampu menerapkan 4 tahap berpikir komputasi, dekomposisi, pola, abstraksi, algoritma dalam proyeknya. Kedua, kreativitasnya. Karya menarik dan menunjukkan ide baru dalam menggambar lomba. Ketepatan algoritma, ilustrasi sesuai logis dan langkah-langkah sistematis. Kerapian dan presentasinya, hasil rapi, jelas, mudah dipahami, serta disampaikan dengan baik. Itu total skornya dalam 100. Nah, ini contohnya. Ada lomba lari karung, boleh sambil dibuat ya. Oke. Dibuat menggunakan buku masing-masing. Siapkan kertasnya, udah siap. Boleh pakai buku.
Pikirkan dulu lombanya apa yang mau digambar. Misalnya balap karung, makan kerupuk, gambar langkah pesertanya, alat lomba, penontonnya, kumpulkan hasilnya nanti. Nah, kalau sekarang ini mungkin nanti ingin menggambar tari tambang ya, seperti yang di sini. Nah, siapkan nanti alat-alatnya itu sebagai dekomposisi. Oke. Kemudian untuk polanya identik dengan angka apa kira-kira. Oke. Kemudian atraksinya tuh fokus ke cara menarik tambangnya. Hitungan berdasarkan kemenangan didasarkan pada tarikan tambang ketika sudah melewati garis pembatas. Dan terakhir untuk algoritmanya, langkah-langkahnya bagaimana? Gimana, oke? Oke, good. Oke, terus. Good. Good. Ya. Lomba tarik tambang. Ini apa lombanya? Juga tarik tambang juga. Kalau ini lomba panjat pinang. Ini lomba tarik tambang. Ini buat lomba apa? Lomba balap karung. Masya Allah. Ini lomba apa? Lomba makan kerupuk. Lomba tarik tambang. Good. Peminat tarik tambang lumayan besar ya. Tarik tambang, lomba balap karung. Tarik tambang. Oh, setelah proses pengerjaannya semangat. Lomba balap karung. Lomba tarik tambang juga. Lomba tarik tambang. Oke, Ustadz Rudi kasih kesempatan Nanda yang proses pengerjaan ini. Nanti kalau ingin diskusi sama Ustadz Rudi bingung, bisa lewat WhatsApp ya. Nah, Ustadz Rudi ada materi lagi nih. Ada sedikit tambahan referensi nih buat Nanda semua. Kita kemarin kan belajarnya itu tentang problem solving. Nah, Ustadz Rudi harapkan nanti apabila bingung bisa menyelesaikan masalah menggunakan konsep problem solving juga ya. Oke. Gambarnya bagaimana semuanya? Sudah jadi? Sudah. Boleh lihatkan ke Ustadz Rudi? Oke, good. Boleh lihatkan gambarnya ke kamera? Oke, good. Terima kasih. Oke. Yang belum jadi nanti boleh lanjut ya diskusinya lagi sama Ustadz Rudi ya. Oke. Next. Nah, output pembelajaran kita yaitu gambar lomba pilihan murid. Ada terlihat tabel daftar tahap berpikir komputasi ya. Hasilnya sudah nanti bisa Ustadz Rudi nilai. Oke. Nah, sebagai penutup tadi kita sudah membuat karya lomba melalui 4 tahap berpikir komputasi. Nah, Anda
semua, Ustaz Rudi sekarang ada refleksi buat Nanda. Nanda semua Ustaz Rudi minta scan lagi QR code yang ada. Silahkan dikeluarkan HP-nya untuk menyekan gambar yang ada dan membuka aplikasi slido.com untuk kita refleksi di sana. Udah scan? Good. Buka slido.com yang sudah di-share itu, yang sudah di-share melalui ini QR code. Ya, dah good. Nah, munculnya itu seperti ini sekarang. Dia di aplikasi itu begini. Oke, bagaimana perasaan murid setelah mengikuti kegiatan menggambar ilustrasi nomor 17 Agustus? Ini kodenya untuk masuk. Oh, senang semua nih, 100%. Bisa ya? Oke. Ya. Oke, next. Ya, betul. Sekarang kita akan next lagi pertanyaannya. Ada 3 pertanyaan. Ya, send. Good. Oke. Di send. Oke, pilih dulu, kemudian di send. Oke. Oke, ya. Oke. Oke. Cek. Oke. Next. Gak apa-apa, ini sesuai dengan isi hati kalian ya. Oke, next. Oke, muncul pertanyaan di HP-nya lagi. Oke, ditulis. Bagaimana yang menurut murid masih sulit atau kurang menyenangkan? Silakan ditulis. Baru 1 partisipan. Enggak ada semua seru. Enggak ada. Boleh tulis apa isi hatinya? Ada semua. Seru semua. Seru semua. Oke, pembelajarannya seru ya. Oke, lagi. Aplikasi ini adalah bagian dari KA, kecerdasan artifisial. Kita bisa berinteraksi menggunakan aplikasi ini ya. Oke, kita next ya.
Masih ada yang mau nulis? Masih enggak. Yang sudah selesai angkat HP. Oke, boleh? Oke, banyak ya. Taruh HP-nya lagi. Kita next pertanyaan, next question. Oke, lihat lagi HP-nya. Apa yang ingin murid pelajari atau coba lagi di kegiatan selanjutnya? Oh iya, Pak. Minggu depan kita akan belajar tentang mengenal teknologi yang ada di sekitar sekolah. Nanti Ustaz Rudi mau coba ajak kalian berobservasi media teknologi apa saja yang ada di sekolah. Nanti kalian akan presentasi lewat video. Nah, jadi sekarang silakan apa yang ingin murid pelajari atau coba lagi di kegiatan selanjutnya. Tapi masih banyak materi-materi yang seru buat kalian. Minggu depan kita akan belajar tentang teknologi yang ada di sekolah. Minggu depan kita Oke, boleh tulis lagi? Boleh? Gak ada ya? Gak ada mungkin? Hilang? Nah, mau gambar kerupuk lagi. Semuanya biar kita tahu. Ingin belajar semuanya biar kita tahu. Semuanya pokoknya kita harus tahu semuanya. Mau belajar semuanya, nggak tahu bebas saja. Tahu belajar semuanya. Mau ke kolam, mau ke kolam sambil bawa api kita belajar tangannya. Apa aja deh. Bebas seru semua. Mau ke kolam sambil bawa HP sambil belajar. Kapan ke kolam? Bawa HP. Yang kaitan sama pembelajaran apa? Tentang berpikir komputasi mau lagi belajarnya? Kau mau belajar yang seru? Ada game-gamenya. Oke ya. Waktunya tinggal 1 menit. Terus panjangnya bergerak 1 detik. 1 menit jalan kanan. Kita stop. Aplikasinya seru kan? Oke, good ya. Oke, dah. Stop. Ya. Ya. Oleh close HP-nya dikembalikan, taruh di meja kembali. Oke, bagaimana pelajarannya hari ini? Oke, terima kasih Anda semua. Ustaz Rudi minta Anda Intan. Kita boleh maju Ustaz Intan? Oke, Anda semua, Ustaz Rudi harap kalian bisa terus belajar teknologi supaya lebih cerdas ya. Oke, Anda Intan. Terima kasih Nanda Intan, boleh untuk mengakhiri pelajaran ini Nanda Intan silakan. Mari kita tutup pelajaran kita hari ini dengan sama-sama baca hamdalah dan doa majelis. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.